Jadi gini, coba bayangkan situasinya. Tahun 1969, Richard Nixon lagi ada di Paris. Betul. Lagi ngobrol empat mata sama Charles de Gaulle. Dan de Gaulle ini, dengan gayanya yang khas, yang santai tapi tajam, lagi ngejelasin visinya buat Eropa. Visi yang sangat berbeda kan? Bukan Eropa yang diatur birokrat. Bukan, tapi Eropa yang terdiri dari negara-negara kuat yang berdaulat penuh. Nah, Nixon ini terkesan, tapi juga bingung. Dia lalu melirik seorang profesor sejarah muda di ruangan itu. Henry Kissinger kan? Tepat. Dan Nixon nanya pertanyaan yang sangat logis. Bagaimana Presiden de Gaulle bisa mencegah Jerman mendominasi Eropa yang baru saja dia jelaskan? Dan jawaban de Gaulle ini, ini yang bikin semua orang di ruangan itu hening seketika. Tanpa jeda, tanpa ragu sedikit pun. Dia cuma bilang, par la guerre. Dengan perang, titik. Gila, cuma 2 kata, tapi isinya itu, segalanya, penuh percaya diri, dingin, dan benar-benar mengejutkan siapa sih orang ini. Nah, ini yang mau kita bedah. Kamu udah ngumpulin banyak banget sumber tentang dia, dan pembahasan kita kali ini adalah untuk membongkar sosok Charles de Gaulle, bukan cuma sebagai jenderal atau presiden. Bukan, tapi sebagai perwujudan dari apa yang bisa kita sebut strategi kehendak. Bagaimana kemauan keras satu orang bisa membangkitkan sebuah bangsa dari puing-puing. Tepat sekali. Karena bagi sekutunya, terutama Amerika, dia ini figur yang bikin frustrasi banget. Dianggap sombong, keras kepala. Pokoknya susah diajak kerjasama. Tapi untuk paham kenapa dia begitu, kita nggak bisa cuma lihat dia di puncak kekuasaan. Kita harus kembali Ke titik terendahnya. saat Prancis kalah total, saat dia di pengasingan, berjuang sendirian untuk mengembalikan apa yang dia sebut grandeur, keagungan bangsanya. Ini bukan soal kebijakan, ini soal memulihkan jiwa. Oke, sebelum kita sampai ke drama Perang Dunia Kedua, kita perlu paham dari mana orang ini berasal. Dia kan awalnya tentara murni ya, bukan politisi sama sekali. Betul, pengalaman paling formatif buat dia itu Perang Dunia Pertama. Bayangkan, dia salah satu perwira pertama yang terluka parah. Lalu ditangkap Jerman kan? Iya, dan menghabiskan sisa perang di kamp tawanan. Dan dia ini tipe yang nggak bisa diam. Dia coba kabur 5 kali. 5 kali, Dan semuanya gagal. semuanya gagal, Itu pasti bikin dia frustrasi setengah mati. jadi dia nggak bisa lagi cari kejayaan di medan perang yang sesungguhnya. Tepat. Jadi dia mengalihkan medannya ke dalam pikirannya sendiri. Dia banyak membaca, banyak menulis. Dan disinilah lahir bukunya yang paling penting itu, Toward a Professional Army. Dan ini bukan sekedar buku teori militer biasa. Ini adalah kritik pedas terhadap cara berpikir seluruh petinggi militer Prancis saat itu. Apa sih idenya yang begitu radikal? Bukannya Prancis saat itu bangga banget dengan garis Maginotnya, benteng pertahanan yang katanya nggak bisa ditembus itu? Justru itu masalahnya tuh. De Gaulle bilang, kalian semua salah fokus. Bergantung pada pertahanan beton itu adalah mentalitas pengecut, mentalitas pasif. Masa depan perang, menurut dia, adalah serangan. Kecepatan dan serangan. Dia mengusulkan pembentukan pasukan profesional yang kecil, mekanis, penuh dengan tank. Pasukan lapis baja yang bisa bergerak cepat. Bukan menunggu diserang, tapi menyerang lebih dulu. Betul. Tunggu dulu, ini kan bagian yang paling ironis. Siapa yang akhirnya benar-benar dengerin dan menerapkan idenya? Bukan para jenderal Prancis kan? Bukan. Mereka anggap de Gaulle cuma seorang kapten arogan yang sok tahu. Yang justru lahap membaca bukunya itu para perwira muda di Jerman. Wah, Heinz Guderian, arsitek taktik Blitzkrieg itu, secara terbuka mengakui pengaruh tulisan de Gaulle. jadi secara tragis, Jerman menggunakan konsep yang diciptakan seorang perwira Prancis untuk menaklukkan Prancis di tahun 1940. Tepat sekali. Dia harus melihat mimpi buruk terbesarnya jadi kenyataan. Dan itu terjadi karena idenya sendiri dipakai musuh. Dan ini adalah contoh pertama dari strategi kehendak miliknya. Dia punya visi yang jelas, tapi visinya itu melampaui zamannya. Ini semua berakar dari kekagumannya pada Kardinal Richelieu dan konsepnya tentang raison d'être. Alasan negara? Betul. Bagi de Gaulle, yang terpenting adalah kelangsungan dan kepentingan Prancis. Ideologi, aliansi, popularitas pribadi, semuanya nomor 2. Dia melihat dirinya sebagai penjaga api tradisi agung Prancis. Dan keyakinan itu benar-benar diuji sampai titik puncaknya di tahun 1940. Saat tank-tank Jerman yang memakai taktik versinya menggilas Prancis. Pemerintah Prancis memutuskan untuk menyerah. Tapi de Gaulle yang waktu itu cuma brigadir jenderal baru dan nyaris nggak dikenal, dia menolak. Dia melakukan sesuatu yang dianggap gila saat itu.
Dia ambil satu-satunya pesawat yang tersisa, terbang ke London, dan langsung menghadap Winston Churchill. Dia nggak punya apa-apa kan? Nggak punya apa-apa. Nggak punya pasukan, nggak punya uang, nggak punya legitimasi politik. Dia cuma punya dirinya sendiri dan keyakinannya. Coba kita bayangkan situasinya buat pendengar di Prancis saat itu. Moral hancur, negara kalah, tiba-tiba dengar suara orang tak dikenal ini dari radio. Dia bilang, Prancis memang kalah dalam pertempuran, tapi Prancis tidak kalah dalam perang. Dan kalimat penutupnya yang jadi mantra itu. Apapun yang terjadi, api perlawanan Prancis tidak boleh padam dan tidak akan padam. Ini adalah deklarasi perang melawan kenyataan. Kenyataannya Prancis sudah kalah, tapi de Gaulle menolaknya. Pasti Churchill sama Roosevelt pusing 7 keliling ngadepin orang ini. Oh, sangat pusing. Mereka butuh sekutu. Yang datang malah satu jenderal tanpa pasukan yang bertingkah seolah-olah dia itu raja. Roosevelt secara pribadi benci sekali sama de Gaulle. Dianggap calon diktator. Tapi de Gaulle memainkan kartunya dengan sangat cerdik. Dia tahu dia lemah secara material. Jadi satu-satunya senjatanya adalah menjadi simbol. Simbol yang keras kepala. Dia harus terus-menerus membuktikan bahwa Prancis merdeka itu nyata. Seperti insiden di Mers El Kabir itu kan situasi gila. Angkatan Laut Inggris menyerang armada Prancis karena takut kapalnya jatuh ke tangan Jerman. Dan membunuh hampir 1.300 pelaut Prancis. Sekutu membunuh sekutu. Reaksi normal pasti marah besar, putus hubungan. Tentu saja. Dan dia memang marah besar di depan publik. Dia mengutuk tindakan Inggris. Tapi di belakang layar, dia tidak memutuskan hubungan. Dia menelan pil pahit itu. Dia tahu, tanpa Inggris, Prancis merdeka itu cuma ide di siaran radio. Kepentingan negara di atas segalanya. Itu raison d'être yang paling kejam dan pragmatis. Ada lagi contoh lain yang lebih nekat waktu dia merebut Pulau Saint-Pierre dan Miquelon di lepas pantai Kanada. Iya. Itu kan wilayah Prancis, tapi Amerika marah besar karena merasa itu halaman belakang mereka. De Gaulle ini kayaknya sengaja cari gara-gara ya. Tepat sekali. Dia sengaja memprovokasi. Roosevelt sampai bilang, siapa yang kasih izin jenderal cerewet ini? Tapi de Gaulle nggak peduli. Nggak peduli sama sekali. Dia sadar, kalau kamu nggak punya tentara atau uang, satu-satunya senjatamu ya simbol. Dengan merebut 2 pulau kecil itu, dia bukan sedang melawan Amerika. Dia sedang melawan gagasan bahwa Prancis sudah mati. Betul. Dia menciptakan legitimasinya sendiri, hanya dengan kemauan. Baginya, pemerintahan boneka Vichy di Prancis itu bukan Prancis. Prancis yang sejati, katanya, ada bersamaku di London. Ini adalah tindakan mendefinisikan ulang realitas. Dan kekuatan simbol ini mencapai puncaknya saat pembebasan Paris tahun 1944. Dia berhasil meyakinkan Eisenhower untuk membiarkan pasukan Prancis merdeka masuk duluan ke Paris. Lalu dia memberikan pidato yang luar biasa emosional, di mana dia sama sekali nggak menyebut perang sekutu. Di Hotel de Ville kan? Dia bilang, Paris yang murka, Paris yang hancur, Paris yang martir, tetapi Paris yang merdeka. Merdeka dengan sendirinya. Ini kan mahakarya propaganda politik. Dia menulis ulang sejarah saat itu juga, menciptakan mitos bahwa Prancis membebaskan dirinya sendiri. Tujuannya Agar Prancis duduk di meja para pemenang, bukan diperlakukan sebagai negara jajahan yang baru dibebaskan. dan itu berhasil. Tapi setelah semua perjuangan heroik itu, dia malah mundur dari politik tahun 1946. Kenapa ya? Karena dia frustrasi berat. Dia berhasil mengembalikan kedaulatan Prancis, tapi begitu kembali ke politik normal, yang dia temui adalah pertikaian partai-partai kecil yang nggak ada habisnya. Sistem di Republik Keempat saat itu kan lemah sekali. Sangat lemah. Pemerintahan bisa jatuh tiap beberapa bulan. Negara lumpuh total. De Gaulle yang terbiasa dengan komando tunggal nggak tahan dengan itu. Dia bilang ini bukan cara mengelola negara, lalu pulang. Betul. Dia pulang ke desanya dan menulis memoir selama 12 tahun. Menunggu saat yang tepat, dan saat itu datang tahun 1958 ketika Perancis diambang perang saudara gara-gara perang kemerdekaan di Aljazair. Ini mungkin ujian terbesarnya. Militer dan para pemukim Prancis di Aljazair, mereka melakukan kudeta dan memanggil de Gaulle kembali berkuasa. Mereka pikir de Gaulle, sang pahlawan perang, pasti akan membela mereka. Pasti akan mempertahankan Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Tapi de Gaulle punya rencana lain kan? Ini menunjukkan sisi pragmatisnya yang dingin lagi. Gunakan kepercayaan para jenderal itu untuk meraih kekuasaan, tapi begitu berkuasa, dia melakukan hal yang sebaliknya.
Dia sadar perang kolonial ini adalah kanker. Betul, kanker yang menggerogoti Prancis. Melanjutkannya hanya akan menghancurkan Prancis dari dalam. Jadi secara perlahan tapi pasti, dia mulai proses untuk memberikan kemerdekaan pada Aljazair. Orang-orang yang membawanya ke tampuk kekuasaan pasti merasa dikhianati habis-habisan. Mereka menyebutnya pengkhianat. Ada beberapa percobaan pembunuhan terhadapnya, ada pemberontakan dari sebagian tentara. Tapi de Gaulle nggak goyah. Demi kepentingan jangka panjang Prancis. Dia rela mengorbankan pendukungnya yang paling setia. Dan dari krisis ini, dia memastikan Prancis nggak akan pernah lagi lumpuh secara politik. Dia merancang konstitusi baru. Mendirikan Republik kelima dengan presiden yang sangat kuat. Sistem inilah yang masih dipakai Prancis sampai hari ini. Itu warisan institusionalnya yang paling abadi. Oke, setelah urusan dalam negeri beres, dia mengalihkan pandangannya ke dunia. Nah, visinya untuk Prancis di panggung global ini yang sering bikin sekutunya, terutama Amerika, geram. Singkatnya, dia menolak dunia bipolar. Dia nggak mau dunia cuma dibagi antara blok Amerika dan blok Soviet, di mana negara lain cuma bisa jadi pengikut. Dia membayangkan dunia multipolar. Di mana kekuatan menengah seperti Prancis bisa punya jalur independen. Dia nggak mau Prancis jadi satelit Washington. Langkah pertamanya yang mengejutkan justru mendekati Jerman. Mengingat sejarah mereka, ini kan langkah yang aneh. Sangat aneh bagi banyak orang, tapi sangat logis bagi de Gaulle. Dia menjalin persahabatan yang tulus dengan Kanselir Jerman Konrad Adenauer. Baginya, satu-satunya cara agar Eropa bisa mandiri Adalah jika dua mesin utamanya, Prancis dan Jerman berdamai. dan bekerja sama. Rekonsiliasi ini adalah fondasi dari visinya untuk Eropa. Oke, itu masuk akal. Tapi sikapnya terhadap NATO, itu yang benar-benar bikin heboh. Dia sampai menarik Prancis keluar dari Komando Militer NATO di tahun 1966. Apa dia anti-Amerika? Dia tidak anti-Amerika. Dia berterima kasih atas peran Amerika. Yang dia tolak adalah struktur komando militer terintegrasi NATO. Kenapa? Menurutnya, struktur itu membuat semua tentara Eropa berada di bawah komando seorang jenderal Amerika. Ini berarti, jika perang pecah, Prancis nggak punya kendali atas tentaranya sendiri. Kedaulatannya hilang. Konsekuensinya besar dong. Sangat besar. Markas besar NATO yang tadinya megah di luar Paris harus pindah ke Brussels. Semua pasukan Amerika harus angkat kaki dari tanah Prancis. Itu pesan yang sangat kuat. Prancis adalah sekutu, tapi bukan bawahan. Dan untuk menopang kemandirian itu, dia butuh senjata pemungkas, bom nuklir. Tentu, ini adalah pilar utama dari kedaulatannya. De Gaulle punya pertanyaan sederhana tapi mematikan. Apa itu? Apakah Presiden Amerika benar-benar rela mengorbankan New York untuk menyelamatkan Paris? Jawabannya, menurut dia, mungkin tidak. Jadi, Prancis nggak bisa menggantungkan keselamatannya pada payung nuklir Amerika. Prancis harus punya daya getar sendiri yang dia sebut force de frappe. Senjata nuklir adalah jaminan absolut kedaulatannya. Jadi kalau kita rangkum, de Gaulle ini sosok yang sangat kompleks. Sering dianggap arogan, egois, sulit. Tapi di balik itu, dia visioner yang dengan kekuatan kemauannya mengangkat negaranya. Tapi ada satu sisi dari dirinya yang jarang dibicarakan. Yang menunjukkan sisi manusianya. Betul, kisah tentang putrinya, Anne. Anne, putri bungsunya, terlahir dengan Down syndrome. Di masa itu, anak-anak seperti Anne seringkali dianggap aib dan disembunyikan. Tapi de Gaulle dan istrinya menolak mentah-mentah. Mereka merawat Anne di rumah dengan cinta yang luar biasa. De Gaulle yang di publik terlihat kaku dan dingin. Saat bersama Anne, dia menjadi ayah yang paling lembut, menyanyikan lagu untuknya, bermain dengannya. Ada kutipan yang sangat menyentuh. Dia pernah bilang ke ajudannya, Tanpa Anne, mungkin saya tidak akan pernah melakukan apa yang telah saya lakukan. Dia memberi saya hati dan inspirasi. dan seumur hidupnya, dia selalu membawa foto Anne yang sudah usang di sakunya. Selalu. Dan akhir hidupnya pun sangat mencerminkan karakternya. Setelah kalah referendum dan mengundurkan diri tahun 1969, dia pulang ke desanya. Setahun kemudian dia meninggal saat sedang bermain soliter sendirian. Permintaan terakhirnya, Tidak ada pemakaman kenegaraan yang megah. dia minta dimakamkan di pemakaman desa yang sederhana, persis di samping makam putrinya, Anne. Sebuah akhir yang sangat personal untuk seorang raksasa publik. Benar-benar kontras yang luar biasa.
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. De Gaulle pernah berkata, patriotisme adalah ketika cinta untuk bangsamu didahulukan, nasionalisme adalah ketika kebencian terhadap bangsa lain didahulukan. Di dunia kita sekarang yang serba terhubung, didominasi media sosial, apakah pemimpin seperti De Gaulle, yang punya visi jangka panjang, yang keras kepala, dan seringkali tidak populer demi alasan negara, masih mungkin muncul? Atau apakah strategi kehendak semacam itu kini hanya menjadi peninggalan masa lalu?